pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang ukuran kebenaran dan klasifikasi ilmu. Yang pertama tentang ukuran kebenaran. Apa yang disebut atau dianggap benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Maka dari itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar atau kriteria kebenaran. Dan di setiap jenis pengetahuan pasti tidak sama kriteria kebenarannya karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda-beda pastinya. Pengetahuan tentang alam metafisika tentu tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Dan alam fisik pun berbeda ukuran kebenarannya bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun masalahnya tidak hanya sampai di situ. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi atau teori. Telaah epistemologi terhadap kebenaran menyimpulkan bahwa ada 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kemudian kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau yang diadakan. Dan kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat dalam tutur kata dan bahasa. Namun dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang kebenaran epistemologis. Dan yang menjelaskan tentang kebenaran epistemologis ada beberapa teori. Yang pertama ada teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau korespondensi antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemanunggalan atau kesatuan antara subjek dan objek. Nah, kesimpulan mengenai teori korespondensi tentang kebenaran yaitu yang pertama, kita mengenal 2 hal, yaitu pernyataan dan kenyataan. Jadi menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contohnya, suatu pernyataan yang mengatakan Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Pernyataan ini disebut benar karena kenyataannya Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Jadi, hubungan antara pernyataan dengan kenyataan tadi benar. Adapun jika dikatakan Bandung adalah ibu kota Republik Indonesia, pernyataan itu salah karena tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataannya. Kemudian dalam dunia sains, teori ini sangat penting sekali digunakan untuk mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuwan pasti akan selalu berusaha meneliti kebenaran pada sesuatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar terjadi, jadi nyata terjadi, bukan hanya pandangan yang semu. Penelitian sangat penting dalam teori korespondensi karena untuk mengecek kebenaran suatu teori perlu penelitian ulang. Jadi katakanlah Bodrex adalah obat sakit kepala. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan bahwa Bodrex adalah obat sakit kepala, tentunya tidak hanya dengan memakan obat tersebut, tapi juga meneliti ulang kebenaran unsur-unsur yang terdapat dalam obat Bodrex tadi. Jadi, jika ada suatu pernyataan tidak hanya kita yakini dengan sedemikian rupa, tetapi kita perlu untuk meneliti atau meninjau ulang pernyataan tersebut. Teori yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi, the consistence theory of truth, yang sering pula dinamakan the coherence theory of truth, yang artinya teori hubungan kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan yang berkaitan. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan lainnya yang sudah kita ketahui dan kita akui kebenarannya sebelumnya. Jadi suatu proposisi itu cenderung untuk benar jika proposisi itu koheren atau berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar.
Atau jika arti yang dikandung oleh kepastian mengenai kebenaran ini sekurang-kurangnya punya 4 pengertian, dan dari 4 pengertian ini tidak diragukan lagi kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Pertama, pengertian yang bersifat psikologis, yang kedua pengertian yang bersifat logis, yang ketiga menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi, yang keempat pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum di mana kepastian ini tidak dapat diragukan atau dianggap salah bagi umum. Jadi menurut teori ini, putusan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain. Karenanya lahirlah rumusan truth is a systemic coherence. Kebenaran adalah hubungan yang saling sistematis. Jadi kesimpulan dari teori konsistensi ini yaitu yang pertama, kebenaran menurut teori ini adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah lebih dahulu kita ketahui dan kita akui benar. Kedua, teori ini bisa juga dinamakan teori penyaksian atau justifikasi tentang kebenaran. Karena menurut teori ini, satu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian-penyaksian atau pembenaran dari putusan-putusan lain yang sudah diakui sebelumnya. Oleh karena itu, apabila suatu teori bertentangan dengan data yang baru, secara otomatis teori pertama tadi gugur atau batal. Sebaliknya, kalau data itu cocok dengan teori lama, maka teori itu akan semakin kuat. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Karl Popper. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran. The Pragmatic Theory of Truth atau pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, atau tindakan. Menurut filsafat, benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori itu semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Menurut teori pragmatisme, suatu kebenaran dan suatu pernyataan itu diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Jadi, teori hipotesa atau ide itu benar apabila ia membawa akibat yang memuaskan, berguna dalam praktik, dan mempunyai nilai praktis. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan hasil yang memuaskan itu? Dari penganut teori ini, mereka mengemukakan 3 jawaban. Yang pertama, sesuatu itu benar apabila memuaskan keinginan dan tujuan manusia. Yang kedua, sesuatu itu benar apabila dapat diuji dengan eksperimen. Yang ketiga, sesuatu itu benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada. Jadi bagi para penganut pragmatis, titik kebenaran ialah kegunaannya atau utility, dapat dikerjakan atau workability, kemudian akibat atau pengaruhnya yang memuaskan. Yang keempat, agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Dan karakteristik agama sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau kita lihat ketiga teori kebenaran sebelumnya, teori tadi lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia. Dan dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Penalaran dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar adalah dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, kemudian pengalaman, dan percobaan trial and error. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama itu dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban dari kitab suci. Dengan demikian, suatu hal itu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai kebenaran yang mutlak. Para filosof muslim membedakan ilmu menjadi ilmu yang berguna dan yang sebaliknya. Dalam kategori ilmu yang berguna, mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, dan etika. Ilmu sihir, alkemi, dan numerologi atau ilmu nujum dengan menggunakan bilangan yang biasa kita sebut zodiak, ini dimasukkan ke dalam golongan cabang-cabang ilmu yang tidak berguna.
Dari klasifikasi ini memberikan makna implisit menolak adanya sekularisme. Karena wawasan Tuhan tidak menghalangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoritis dan praksis. Dr. Muhammad Al-Bahi membagi ilmu menjadi dua dari segi sumbernya. Pertama, ilmu yang bersumber dari Tuhan, kemudian yang kedua, ilmu yang bersumber dari manusia. Sedangkan Al-Ghazali secara filosofis membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu akliyah. Al-Ghazali juga menyebut ilmu akliyah sebagai ilmu ghairu syariah atau ilmu yang bukan syariah. Demikian sekilas gambaran jenis dan bentuk ilmu dalam Islam, baik dalam sejarah pemikirannya dan wacana yang berkembang bahwa ilmu Islam tidak lepas dari wawasan yang maha suci, yang maha pencipta. Meskipun kemudian mengalami penyikapan-penyikapan ilmiah yang berbeda dari para filosof dan ilmuwan muslim, yang pastinya masing-masing mereka memiliki corak dan bentuk yang berbeda pula, karena adanya perbedaan penekanan dalam penerapan metodologis filosofis yang berbeda juga. Sekian untuk video materi tentang ukuran kebenaran dan klasifikasi ilmu.